Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada hari ini bisa kembali berjumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebagaimana biasanya kita akan mengadakan kajian pekanan, kajian Islam pekanan, yang ini mudah-mudahan jadi wasilah kita, jadi tempat kita untuk menggapai semua kebaikan, di antara kebaikan ilmu, dan tentunya ini juga menjadi pembekalan untuk kita, diri kita, lalu harapannya bisa kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa punya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, manusia banyak melakukan kerugian dalam hidupnya, tidak beruntung, sadar atau tidak sadar. Mereka banyak melakukan kerugian. Illa, kecuali mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa sifat di surat ini, yang akan terhindar dari segala macam malapetaka dan kerugian itu sendiri. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Al-iman. Di iman itu adalah penting, bahkan merupakan pokok, usul, fondasi seseorang dalam dia menegakkan ya badan dan rohnya di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Illal ladzina amanu. Iman itu adalah tauhid. Iman itu adalah akidah seseorang. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua adalah mereka yang beramal saleh. Padahal amal saleh itu sendiri masuk ke dalam pengertian iman. Tetapi Allah sebutkan di sini untuk menjadi apa? Untuk menjadi perhatian dan penegasan bahwasannya iman itu sudah semestinya untuk diamalkan. Sehingga agama Islam ini adalah agama ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal.
jalan beriringan. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Dan mereka orang-orang senantiasa menasihati akan al-haq. Dan sekarang kita ini adalah dalam rangka at-tawassul bil haqq. Dalam rangka ya membahas tentang al-haq. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita adakan dalam pertemuan majelis yang mulia ini adalah majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, sehingga semua yang ada adalah keberkahan, ketenangan. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca ayat Allah, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun kepadanya ketenangan, dinaungi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan akan dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati akan kesabaran. Ya, jadi sabar kita mesti. Dalam apa? Dalam amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam apa? Dalam kita membahas al-haq. Dalam apa? Dalam kita mengkaji tafsil akan tafsil agama kita yang besar ini, agama Islam, agama ilmu dan amal yang senantiasa kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh kalangan para nabi, orang siddiqin, orang syuhada, dan orang-orang saleh, para salihin. Ya. Inilah yang senantiasa kita cari, kita ikuti, kita kepingin seperti mereka semua. Dan ini adalah jalan yang lurus. Ya. Jalan para sahabat, manhaj salaf, pokok-pokok manhaj salaf. Bagaimana kita ini belajar akidah mereka. Ya. Kemudian ibadah mereka, muamalah mereka, dakwah mereka. Ya. Supaya kita ini bisa mengikuti mereka semua sebagaimana kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu telah Engkau berikan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, sebagaimana Allah tafsirkan jalan siapa mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya, dalam surah An-Nisa 69. Jalan yang kita minta setiap hari kepada Allah adalah jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Sehingga jelas dalam kita beragama juga berakidah, bermanhaj, beribadah, bermuamalah. Kita minta seperti mereka semua. Kita minta ilman wa amalan, muamalatan, akhlaqan, da'watan. Baik itu secara ilmu, akidah, manhaj, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Ya. Semua kita berharap untuk bisa meniti jalan mereka dan mengikuti yang mereka telah tapaki dari siratal mustaqim. Fa innahum 'alal hudal mustaqim. Para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka sudah berada di dalam siratal mustaqim. Man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa ingin menjadikan teladan, jadikanlah teladan ya untuk mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum abarru hadhihi ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha halan wa aqwamuha hadiyan. Kalau ada orang yang mencari teladan, maka
teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka mempunyai hati yang paling tulus, yang paling bersih, yang paling suci, yang paling bersih. Setelah Nabi Muhammad tentunya sallallahu alaihi wasallam sebagai guru dan nabinya. Kemudian mereka adalah para sahabat mempunyai ilmu yang dalam, mempunyai keadaan yang baik, bebannya ringan, ya, tidak berlebih-lebihan mereka, tidak gulu, dan mempunyai petunjuk yang sangat lurus, kokoh, tegak, lurus. Ya, satu qauman ikhtarahumullahu lisuhbati nabiyhi wal iqamati dinihi. Satu kaum yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani nabinya, Nabi kita Muhammad, dan untuk menegakkan agama yang besar ini. Ya. Fa'rifhum lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim. Maka kenalilah keistimewaan, keutamaan para salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan ikuti athar-athar mereka. Fa'innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sungguh mereka itu berada dalam petunjuk yang lurus. Oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan muqaddimah ini senantiasa membuat kita ini terus berkomitmen, tidak berhenti untuk mempelajari dan bersabar. Wa tawassaw bis sabr. Kita mesti sabar. Ya, untuk beberapa menit ke depan, setiap pekan sekali, baik langsung live ataupun kalau tidak bisa, usahakan betul-betul kita sisihkan waktu kita untuk betul mendengarkan dan betul-betul untuk mengkaji. Sebagaimana pesan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat besar dari sahabat Nabi SAW, fa'rifhum lahum fadlahum. Fa'rif lahum fadlahum. Maka kenali keutamaan mereka, kisah-kisah mereka, kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka. Wattabi'um fi atharihim. Ikuti athar-athar mereka, jejak langkah mereka. Ya. Ini pesan yang sangat bagus yang harus kita catat. Mereka adalah orang-orang hebat, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya memilih dari sekian banyak miliaran orang manusia, Allah memilih para sahabat, ya, karena sahabat mempunyai hati yang bagus, yang baik setelah hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka orang-orang hebat membela agama ini. Banyak cerita-cerita yang mesti kita harus belajar lagi nih, tentang sirah nabawiyah, tentang sirah para sahabat, khulafaur rasyidin, dan yang lainnya, supaya kita ini betul-betul ya semangat untuk mempelajari agama yang hak ini, ya, dan betul-betul berhati-hati dengan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, inilah salah satu bentuk kita untuk membela agama Allah, untuk menjaga agama Allah. Ya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Betapa pentingnya kita belajar tentang usul pokok, ya. Yang kita pelajari ini usuluddin, ya, usuluddiyana. Ini penting sekali. Nah, nih tentang pokok, ya, tentang pokok masalah agama. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 34. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah telah memberikan permisalan, yaitu kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini permisalannya adalah seperti syajarah, seperti pohon
yang baik, yang bagus ini adalah syajaratul iman. Ini adalah syajaratul tauhid. Ini adalah pohon keimanan, pohon tauhid seseorang, ya, akidah seseorang. Ya. Jadi permisalannya adalah seperti sebuah pohon yang asluha thabitun, yang pokoknya, yang dasarnya, yang pondasinya, yang akarnya itu kuat, menembus tanah, kuat thabitun. Wa far'uha, kemudian ketika cabangnya, akarnya, pokoknya kuat, maka cabang batangnya itu menjulang tinggi ke langit, fis sama. Jadi kalau orang Islam mau kuat agamanya dan kokoh agamanya dan ingin bersatu dengan persatuan yang hakiki, maka hendaklah mereka menanam pohon ini dengan sebaik-baiknya. Satu, kemudian dia jaga pohon ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jaga keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Ya. Karena ya, ini penting sekali. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, ketika pohon keimanannya, pohon tauhidnya bagus, kuat, akarnya kuat, ya, pokok-pokoknya kuat, sehingga kita sekarang ini akan membahas tentang pokok-pokok keimanan seseorang, manhaj dan akidah seseorang harus mengikuti salafus saleh supaya kita juga bisa kuat mengakar keimanan kita seperti keimanan yang telah berada dalam dada-dada manusia pilihan dari kalangan salafus saleh, sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau sudah kuat, kata Allah, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Jika keimanan seseorang itu sudah kuat, pohon keimanan itu sudah kuat, maka pohon tersebut akan memberikan buah-buahannya, ya, setiap saat, tidak ada musimnya, setiap saat itu. Jadi setiap saat, ya. Biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya, wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Demikian Allah memberikan permisalan untuk manusia agar mereka itu mengambil pelajaran. Ya. Jadi seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu, coba dilihat kalau kita ke pantai itu banyak sekali pohon kelapa. Akarnya kuat sekali ke bawah tanah. Kemudian tinggi, batangnya tinggi sekali. Dan setiap saat itu berbuah, itu pohon kelapa itu. Buahnya selalu ada. Nggak ada yang namanya musim kelapa, nggak ada. Yang ada ya pohon kelapa terus memberikan, apa namanya, memberikan buahnya. Ini bermanfaat. Apa saja buahnya bermanfaat. Ya. Airnya bermanfaat, bisa diminum, bisa dimakan, itu buahnya, apa namanya itu, kelapanya. Kemudian sepetnya itu, apa namanya, keluarnya di kulitnya juga bermanfaat itu. Bahkan kalau di kampung bisa jadi sapu itu. Ya, terus kemudian bisa buat untuk masak juga itu. Luar biasa. Batangnya itu, apa namanya? Batang belaraknya itu ya, daunnya itu. Itu bermanfaat juga itu. Sangat bermanfaat. Ya, sampai batangnya bisa buat, semuanya bermanfaat. Itulah permisalan yang Allah misalkan tentang pohon keimanan seseorang. Tinggi ke atas. Kita lihat angin menerpa begitu kencang, ya, daunnya melambaikan itu, masya Allah, tambah indah. Padahal semakin tinggi, semakin anginnya semakin kencang, tapi tidak membuat goyah seseorang, tidak membuat tumbang seseorang, tidak membuat goncang seseorang dengan berbagai terpaan fitnah, syubhat dan syahwat. Semakin indah dilihat, masya Allah. Padahal yang di atas itu kenceng ya, nahan angin besar. Tetapi karena kuat, kokoh pokok-pokok manhaj dan akidahnya, maka terlihat indah sekali. Wah, subhanallah. Indah sekali. Surga itu bagi orang beriman. Ya, surga bagi orang beriman yang telah dia masuk di dalam dunia. Dan dia juga akan masuk di dalam akhirat. Syekhul Islam pernah mengatakan, barang siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka tidak akan masuk surga di akhirat. Yaitu surganya orang-orang beriman.
di dunia yang akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Allah kepada orang beriman. Bukan berarti surga di sini adalah sesuatu yang nikmat terus di dunia, yang nikmat yang tidak akan pernah menderita, ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan ketika beliau di penjara beberapa lama disiksa, ya. Beliau mengatakan jannati wa bustani fi sadri. Surgaku dan taman-tamannya ada di dalam dadaku. Padahal kondisi saat itu kondisi genting, sulit. Karena beliau banyak dizolimi dan mendapatkan musibah yang sangat besar. Beliau tetap sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Surga dan taman ada di dalam dadaku. Habsi hulwah. Ketika aku di penjara, itu adalah kesendirianku, halwatku bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyi siyahah. Dan ketika aku diusir dari tempat asalnya, diasingkan, maka ini adalah siyahah, rihlahku, jalan-jalanku untuk terus menuntut ilmu. Kemudian qatli, ya, ini adalah dampak yang paling besar dalam diri seseorang ketika dibunuh. Syekhul Islam mengatakan ketika aku kalaupun dibunuh tanpa hak, dizolimi, dibunuh, syahadah ini merupakan syahidku. Luar biasa. Inilah hakikat dari surga bagi seorang mukmin. Yang Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, orang beriman. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Semua perkaranya baik dan tidak didapatkan kecuali ada pada orang mukmin. Ketika ditimpa kebaikan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dia akan bersyukur baik untuknya. Dan ketika dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak baik, tidak membahagiakan, tidak menyenangkan, dia bersabar, itu baik untuknya. Masya Allah. Jadi semuanya baik untuk orang mukmin. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Tapi ingat, kita harus membangun keimanan dengan kuat dan kokoh. Dengan apa? Dengan pokok-pokok pondasi yang mesti kita runut nih, kita pelajari. Bagaimana supaya kita pokok-pokok akidah kita ini tidak keropos. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim pada ayat selanjutnya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Dan Allah memberikan permisalan kalimat yang buruk, kalimat yang busuk, yaitu kalimat kesyirikan, kalimat kekufuran, seperti pohon yang buruk, ujututhat min fawqil ard, sebuah pohon yang akarnya itu tidak yang masuk ke dalam bumi. Akarnya keropos, akarnya ringan, akarnya tidak kuat, ada di atas bumi dan tidak bisa mengokohkan, ya, pohon itu. Ya, maka hanya kepada Allah lah kita meminta supaya kita dikokohkan keimanan kita, akidah kita, manhaj kita. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan, ya, untuk orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, dengan kekuatan tauhid, kekuatan keimanan yang sungguh kokoh di fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunianya dan di kehidupan akhirat. Kita minta kepada Allah supaya kita ini kokoh, kuat dalam memegang la ilaha illallah, mengamalkannya, ya, mengerti apa yang menjadi konsekuensinya. Kita kokoh, ya, di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga prolog ini bermanfaat. Kita akan mulai pada pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang pokok-pokok usulus sunnah, ya, pokok-pokok ahlus sunnah, manhaj salaful ummah dalam akidah. Semoga kajian ini bermanfaat.
Di sini ada beberapa poin bahasan. Di situ ada muqaddimah, kemudian ada kaidah dalam menerima ilmu, yang terakhir kesimpulan. Jadi ada dua berarti ya. Yang ketiga itu kesimpulan. Apa definisi daripada akidah Islam, kemudian istilah-istilah lain dari akidah Islam. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian tersendiri karena memang penting belajar akidah baik secara global maupun secara terperinci. Inilah Islam, agama yang besar yang mesti kita pelajari. Ya, kita pelajari. Ya. Baik. Ini ada muqaddimah. Apa sih pengertian daripada al-aqidah? Aqidah itu ya, dan kita sering mendapatkan istilah ini. Di sini dijelaskan kata akidah itu atau i'tiqad secara bahasa lughatan berasal dari al-aqdu ya, al-uqad ya, al-uqad itu ya itu al-aqd, ikatan-ikatan buhul. Nah, dalam surat al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari min syarrin naffatsat, dari para penyihir-penyihir wanita yang senantiasa meniupkan ketika dia membaca mantra-mantra, melakukan ritual-ritual sihir syiriknya itu ya. Para penyihir-penyihir itu ya meniupkan pada ikatan-ikatan buhulnya. Jadi al-aqdu itu ikatan. Nah, secara bahasa al-aqad, akad juga ada akad nikah. Karena akad itu ada sebuah ikatan. Ya, kemudian ada akad jual beli. Akad jual beli adalah akad perjanjian antara dua belah pihak. Ya, atau akad pemilik lembaga, satu lembaga atau usaha seperti BP misalnya. Pihak satu adalah yang mewakili pimpinannya yang memiliki, kemudian pihak kedua adalah pegawainya. Jadi terikat di situ. Terikat oleh perjanjian al-aqad. Itulah asal dari bahasa dari akidah, ikatan. Secara bahasa adalah ikatan yang kuat, yang kokoh. Ya, kuat dan erat. Seperti ini jual beli karena ada ikatan antara penjual dan pembeli. Begitupun orang yang berakidah dalam agama, dia memiliki ikatan antara dirinya dengan Tuhannya. Ya. Ya. Karena dia sudah mengikatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebelum keluar dari rahim ibunya sudah ditentukan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang ikat bi rizkihi, tentang ya dituliskan takdirnya, tentang rizkinya, ya, kemudian ajalnya, kemudian akhir hidupnya apakah dia sengsara ataupun bahagia. Dan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat 56. Bahwasanya penciptaan mereka itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menegaskan bahwasanya kita ini diciptakan untuk satu tujuan. Ya, satu tujuan yang sangat besar. Ya, inilah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada aku.
Para ulama mengatakan liya'budun di sini untuk beribadah yaitu liwahidun, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya dalam hal ibadah. Ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu al-aqdu secara lughatan, secara bahasa. Ya, yang artinya al-aqdu, dari kata al-aqdu, atau tawthiq, kepercayaan, atau al-ihkam, menetapkan, atau ar-rabtu biquwwah, mengikat dengan kuat. Itu secara bahasa, secara bahasa. Adapun secara istilah di sini dijelaskan makna akidah secara istilah. Ya. Bahwasanya akidah itu maknanya yakin. Keyakinan yang kokoh akan sesuatu yang tidak dimasuki syak, keraguan sedikit pun di sisi pemiliknya. Ya. Makanya kita mesti yakin. Ini akidah. Sebagaimana tadi Allah katakan asar illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaul haq wa tawassaul sabr. Kecuali mereka yang mempunyai iman, mempunyai keyakinan, mempunyai akidah yang kuat. Ya, jadi akidah adalah keyakinan, iman, al-yaqin. Ya. Dan al-yaqin la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang namanya ragu itu persentasinya 50%, 50%. 50% iya, 50% enggak. Antara benar dan enggaknya begitu. Masih ragu dia. Dan itu bukan disebut dengan keyakinan. Dan enggak boleh seseorang melandasi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keraguan-raguan. Enggak boleh ragu. Dzalikal kitab la raiba fi. Ini Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, Al-Quran mengajarkan supaya kita itu betul-betul ya tanpa sedikit keraguan untuk beriman dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan tentang akidah besar, ya, iman kepada Allah. Ya, karena iman itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, ya, wa kutubi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dan kau beriman kepada takdir Allah yang keenam, ya, baik takdir yang khair, yang baik, atau yang buruk. Ini adalah iman yang kokoh, ya, iman yang kokoh yang mesti kita betul-betul pelajari dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, ini makna daripada akidah. Ya, al-yakin yang kokoh, yang kuat. Ya. Jadi nggak mungkin ragu seseorang dan nggak boleh ragu. Jika keyakinan tersebut sesuai dengan realita yang ada, maka akidah tersebut benar. Namun jika tidak sesuai, maka akidah tersebut batil. Ya. Definisi akidah Islam. Kok tadi definisi akidah ya. Sekarang adalah akidah Islam. Akidah Islamiyah. Apa pengertiannya? Akidah Islam adalah keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang teguh serta yang wajib untuknya. Seperti tauhid dan ketaatan kepadanya. Iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qadar, perkara gaib lainnya yang telah sahih. Demikian pula berita-berita yang disampaikan, perkara-perkara pokok, baik sifatnya harus diketahui maupun diamalkan. Ini akidah Islamiyah. Jadi akidah-akidah yang diajarkan oleh Islam, agama Islam, Rasul Islam, Nabi kita Muhammad, dan diajarkan oleh Rabbul Islam,
Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti ya melandasi akidah Islam kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitab-kitab dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim, atau dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, inilah yang disebut dengan akidah Islam, pokok akidah Islam. Ya, seperti itu. Itu pengertian daripada akidah. Ya, banyak sekali istilah lain selain akidah yang intinya sama. Intinya sama. Dan ini juga kita harus betul-betul bisa memilih dan memilah antara istilah yang diajarkan oleh ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, dengan istilah-istilah akidah yang menyimpang, bukan berasal dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Baik, kita akan sampaikan beberapa istilah akidah Islam yang lain. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya akidah ini, tauhid ini, keimanan ini, istilah lainnya adalah al-fiqhul akbar. Ya, al-fiqhul akbar. Inilah fikih yang besar, akbar itu besar. Ya. Nah, selain pelajaran al-fiqhul akbar adalah pelajaran selain tauhid. Ya, tauhid berarti al-fiqhul asghar. Ya, fikih-fikih yang kaitannya hukum dengan pelajaran fikih yang kaitannya dengan hukum-hukum ijtihadi. Ya, fikih yang mengajarkan tentang hukum-hukum, ya, hukum yang 5 itu, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, makruh, haram. Ini al-fiqhul asghar. Yang dimaksud al-fiqhul akbar di sini adalah tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman. Ini adalah fikih yang terbesar dalam agama Islam. Sebagaimana ada di sana kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimahullah yang wafat tahun 150 Hijriah. Nah, berarti istilah lain dari akidah Islam ada Al-Fiqhul Akbar. Yang telah memberikan istilah ini adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Lanjut. Kemudian di sana ada yang memberikan istilah dengan istilah al-iman. Al-iman. Ya. Ya. Jelas al-iman memang banyak juga dalam hadis-hadis. Akhbirni anil iman. Tadi hadis Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi SAW, ya, untuk mengajarkan tentang perkara-perkara pokok Islam kepada sahabat Nabi SAW yang ada di sekitar Nabi SAW saat itu. Ya, Nabi mengatakan akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Inilah al-iman, istilah yang syar'i, istilah yang ada di barisan kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini ada pelajaran yang besar, ya, dan banyak sekali kitab-kitab yang mereka berikan judul dengan iman, seperti Kitabul Iman karya Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian Kitabul Iman karya Al-Hafidh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Kemudian ada kitab Al-Iman karya Ibnu Mandah. Ada Kitabul Iman karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi istilah ini adalah istilah yang dikenal, ya, oleh ahlu sunnah wal jamaah.
Kemudian di sana juga ada istilah lain dari akidah, yaitu istilah as-sunnah. As-sunnah ini artinya at-tariqah. At-tariqah yaitu jalan. Jalannya siapa? Jalannya para ya jalannya Nabi SAW dan para sahabat. Jalannya Nabi SAW dan para sahabat dalam masalah akidah ini. Jadi sini as-sunnah at-tariqah. Jalannya Nabi SAW dan para sahabat dalam masalah akidah. Ya, ya, ini istilah ini masyhur, populer pada 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Ya. Contoh dalam kitab-kitab mereka adalah Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah membuat kitab namanya As-Sunnah. Kemudian kitab As-Sunnah karya Al-Khallal. Kemudian Syarhus Sunnah. Ya, Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di sana ada istilah tauhid. Istilah tauhid ini dikenal oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena memang pembahasan kita masalah akidah Islam adalah masalah tauhid. Seputar tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan as-sifat. Dan ilmu ini juga disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ilmu akidah Islam adalah ilmu tauhid. Ya, makanya ada kitab-kitab yang berjudul tentang pembahasan kita ini, yaitu tentang akidah dan manhaj ini, ya, tauhid, kitab tauhid misalnya. Ya. Kitab tauhid dalam Sahih Bukhari, ada kitab tauhid dalam kitab Sahih Bukhari. Judulnya kitab tauhid. Kemudian ada kitab tauhid wa itsbati sifatir Rabb karya Ibnu Khuzaimah. Ada kitab tauhid oleh Ibnu Mandah. Kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang kita pelajari ya dalam bab akidah. Jadi sekarang kita sudah belajar KIP ini sudah berpindah tema. Dari sebelumnya kita membahas tentang akidah dan buku referensi kita adalah kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, ini at-tauhid. Ya. Kemudian di sana ada istilah lain, yaitu asy-syari'ah. Ya, asy-syari'ah. Ya. Maksudnya adalah syariat ini adalah syariat Allah dan Rasulnya. Syariat Allah dan syariat Rasulnya. Ya. Berupa jalan petunjuk. Syariah ini yang sifatnya adalah usul, ya. Syariat Allah yang sifatnya usul, yang tadi pokok, masalah agama, masalah tauhid, masalah akidah. Ya. Ya, contoh dalam kitabnya adalah kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri dan Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah karya Imam Ibnu Battah. Kemudian yang keenam, Usuluddin. Nah, Usuluddin ini adalah usul itu pokok. Usul itu pokok. Ad-din adalah agama, pokok-pokok agama. Maksudnya adalah rukun iman, rukun Islam. Jadi pokok-pokok ajaran agama Islam, baik rukun iman maupun rukun Islam, dan masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga kita mesti belajar perkara-perkara ini, dan ini merupakan prioritas utama, ya teman-teman semuanya. Tidak boleh seseorang berbeda dalam masalah akidah ini, sebagaimana para ulama, nabi, sahabat, ya tabi'in tidak pernah berselisih masalah akidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pokok pertama ahlu sunnah, kaidah dalam menerima ilmu dan berdalil. Ya. Ini
kita masuk di poin bahasan yang pertama. Kalau tadi muqaddimah tentang pengertian akidah. Baik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mempunyai dalil tentunya dalam menetapkan akidah yang besar itu. Mempunyai dalil, mempunyai argumentasi yang sangat kokoh dan kuat yang tidak boleh goyah seseorang dengannya, maka perlu adanya sandaran dalil di dalamnya. Ada sandaran dalilnya. Dan bagaimana cara mereka para ulama, ya sahabat tabi'in, atba' tabi'in menggali dalil, kemudian menyandarkan dalilnya tentang argumentasi akidah-akidah mereka, ya kita lihat sumbernya bagaimana. Sumber pengambilan dalil, ya tentu kita sudah tahu bersama. Sumber dan manhaj metode pengambilan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya dikenal dengan manhaj talaqqi, merupakan hal yang sangat urgent, yang penting sekali. Ya, kalau salah dalam mengambil dalil, menyandarkan dalil, memahami dalil, ya, maka yang ada adalah ini penyimpangan. Ya, dia tidak akan sampai pada shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan, barang siapa yang memusuhi, menentang Rasul setelah jelas petunjuk untuk mereka dan mengikuti jalan selain jalan mukminin, yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia dan akan kami masukkan ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Iya, karena dia menentang Rasul, menentang petunjuk yang mestinya kita mengikuti Rasul, mengikuti petunjuk Nabi, dan mengikuti para sahabat, dan dia tidak mengikuti itu, dia lebih mengikuti akal pikirannya, logikanya, atau imam-imamnya, lebih mendahulukan imam-imamnya, tokoh-tokohnya, daripada mengikuti Allah, Rasul, dan para sahabat. Maka hasil akhirnya adalah satu penyimpangan besar dalam agama yang mesti kita hati-hati, yang Allah sudah ancam, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ke dalam jahannam, ya itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka muncul kelompok-kelompok yang tersesat, yang menyimpang, ya, dari tubuh umat Islam, yang mesti kita hati-hati. Ini semuanya karena kesalahan dalam mengambil dalil, memahami dalil, menyandarkan dalil. Ya, di sini seperti Syiah Rafidhah. Syiah, mereka termasuk golongan yang menyimpang, ya, dari Islam. Alasannya karena mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan imam-imam mereka yang 12 itu. Ya, mereka anggap mereka adalah ma'asum, bebas dari dosa, seperti Rasulullah, bahkan mungkin melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka ini menyimpang, ya menyimpang. Walaupun kadang mereka itu menggunakan yang namanya taqiyah. Taqiyah itu adalah di antara, ya, kaidah atau apa yang mereka amalkan, yaitu mereka menyembunyikan akidah mereka. Mereka seolah-olah seperti kita, berbaur seperti kita, belajar seperti kita, mempunyai keyakinan akidah seperti kita, dan mereka tidak menampakkan kesesatan mereka, taqiyah. Kemudian di sana ada golongan sufi yang menjadikan ilham, menjadikan mimpi-mimpi itu seperti wahyu, padahal wahyu itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah
Nabi SAW meninggal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, sudah selesai. Wahyu sudah tidak diturunkan. Tetapi mereka masih menganggap di sana ada wali-wali Allah yang dianggap oleh mereka, yang diyakini oleh mereka ketika mendapatkan ilham atau mimpi atau melalui kasyaf, menyikap tabir, sehingga ada syariat baru, ada sesuatu yang baru dalam agama, dan itu dikatakan boleh bagi mereka, ya, ketika tokoh mereka, ya, mendapatkan itu dari ilham atau mimpi. Ini sufi. Ini juga tidak benar. Yang benar adalah kita mengambil dalil adalah dari Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pemahaman dari salaful ummah. Atau yang ketiga, ahlul kalam, para ahli filsafat. Nah, ini juga mesti kita berhati-hati. Ahlul kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Asy'ariyah menjadikan akal sebagai sumber pasti yang menghukumi wahyu. Begitu juga dengan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Ya. Makanya di antara istilah yang tidak disyariatkan, tidak dikenal oleh kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah istilah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu tentang tentang Allah, tentang tauhid, tapi versi mereka, ya, aliran teologis, mutakallimin, pengagung ilmu kalam, aklani, ya, ini tidak dikenal, ya, perkara yang tidak dikenal dalam Islam, ya. Bahkan ulama-ulama itu juga mengatakan ini tidak benar. Sebentar saya cari dulu perkataan para ulama tentang ilmu kalam, ya. Ya. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan, aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam, hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan tidak juga takwa. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengatakan, ketika ditanya tentang pembahasan yang diadakan dalam ilmu kalam, mengenai sosok dan bentuk zat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Imam Abu Hanifah mengatakan, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus saleh, jauhi olehmu setiap hal yang baru karena ia adalah bid'ah. Ya. Banyak perkataan para ulama. Ya. Seperti Imam Malik, lau kanal kalamu ilman, kalau seandainya ilmu kalam itu adalah merupakan satu ilmu yang mesti dipelajari, la takallama fihi as-sahabatu wat-tabi'una kama takallamu fil ahkami wasyara'i'. Ini perkataan Imam Malik. Kalau ilmu kalam itu sebuah ilmu yang mesti dipelajari, maka itu sudah dibicarakan oleh para sahabat tabi'in, sebagaimana mereka para sahabat tabi'in itu berbicara tentang masalah hukum-hukum dan syariat-syariat, walakinnahu batilun yadullu ala batil, akan tetapi ilmu kalam itu adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Ini dalam Syarhus Sunnah. Ya. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, para ulama ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Beliau juga mengucapkan hukum untuk ahli kalam. Ilmu kalam ini hukumannya apa? Menurutku, kata Imam Syafi'i, adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal atau sepatu, dan dinaikkan ke unta lalu
diarak, ya, diarak di keliling kampung. Diarak dan dikatakan inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan dia lebih memilih ilmu kalam. Ya, ini perkataan para ulama tentang ilmu-ilmu kalam, ilmu ya yang dikenal dari kalangan seberang, bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya, tentang hal ini, ya. Ini ilmu kalam. Kemudian ada istilah lain yang menyimpang, misalnya filsafat. Ya, filsafat ini juga tidak dikenal oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena filsafat ini dari para filosof, ya, yang sejalan dan orang yang sejalan dengan mereka. Nah, ini adalah nama yang tidak boleh dipakai dalam masalah ilmu akidah, nggak bisa, nggak boleh. Kita belajar akidah Islam dengan ilmu filsafat, dengan ilmu kalam, nggak boleh. Karena dasar filsafat itu adalah rasio, ya, khayalan, ya, fiktif, khurafat. Ya, ini nggak boleh. Kemudian tasawuf, tadi sufi, ya. Sufi ini kan tasawuf ini. Tadi sudah dibahas. Ya, ini juga tidak dikenal, ya, tidak dikenal dalam istilah akidah dalam, ya, barisan ahlus sunnah wal jamaah. Ilahiyat, teologi, kekuatan di balik alam metafisik ini, nah, definisi atau istilah-istilah yang tidak pernah dipakai oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, masih tentang poin yang pertama. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mempunyai talaki, mengambil dalil yang jelas. Bagaimana mengambil sumber atau sandaran dalil dalam menetapkan akidah yang besar ini sangat jelas. Ya. Yang ini sudah turun-temurun dari generasi ke generasi dan itu yang dilakukan. Sehingga, ya, tidak ditemukan adanya perbedaan di antara mereka dalam masalah akidah. Ya, karena memang mengambil sumbernya juga sama. Sumbernya sama. Rujukannya sama dalam menetapkan akidahnya. Maka pun hasilnya juga sama. Ya, rujukan mereka jelas, yaitu Al-Qur'an, hadis-hadis yang valid, yang sahih, serta ijma' para ulama. Tidak ada campur baur dan dari akal. Ya, akal tidak boleh mendahului nakal. Ya, akal tidak boleh mendahului nakal. Ya, artinya di sini akal yang sehat, yang sahih akan selalu mengikuti nakal. Nakal itu adalah Al-Quran dan hadis, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akal manusia itu terbatas. Terbatas. Sedangkan Al-Quran, ya, ini adalah wahyu dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ilmu Allah. Bagaimana? Ya, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tambah hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang Allah mengatakan wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kok bisa dikalahkan dengan akal manusia? Akal manusia. Ya, pertama, akal itu terbatas dalam mencerna apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akal satu dengan akal manusia yang lainnya juga berbeda-beda, tingkatannya, kualitasnya juga berbeda-beda. Ya, yang tidak mungkin akal ini mendahului, ya, dan tidak boleh mendahului Al-Quran dan hadis. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jadi nggak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, janganlah kalian itu mendahulukan dari perkataan Allah dan Rasulnya, nggak boleh. Ya, karena itu Allah Taala berfirman, wahai orang beriman, dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum. Dan ulil amri. Ulil amri di sini adalah, ya, al-umara dan al-ulama. Dua. Ya, umara, penguasa, dan ulamanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian itu berselisih dalam sesuatu,
farduhu ilallah wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, sunnahnya. Hukum untuk minum billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman, kalau kalian itu beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikan perselisihan itu kepada sumber dalil yang benar. Yang benar, kalau begitu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi jelas kesimpulannya bahwasanya dalam kita menetapkan akidah, ya, akidah Islam adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berserah diri, taslim, patuh, taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Gak boleh menolak Al-Quran dan sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan qiyas, ya, kemudian kasyaf, penyingkapan tabir, ya, lebih mendahulukan perkataan syekh atau pendapat imam-imam yang lainnya seperti Syiah Rafidhah, imam-imam, ya. Nah, makanya kita harus mengikuti, harus taslim, ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kata Allah dalam surat An-Nisa 65. Maka demi Rabbmu, mereka belum beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim yang memutuskan, ya, dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan. Tsumma la tajidu fi anfusihim haraja, ya, sampai mereka itu tidak merasa keberatan mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan benar-benar mereka itu mau taslim, ya, menerima tentang apa yang Allah dan Rasul putuskan. Ini untuk menetapkan akidah Islam, tauhid seseorang, akidah seseorang. Jadi dalilnya mesti kuat dan kokoh di atas kaidah at-taslim, mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak boleh menolak dengan apapun, ya, dengan apapun, ya. Makanya perkataan kita jelas, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, orang mukmin ucapannya adalah ketika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Perkataannya jelas, kita dengar, kita taati. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Ya, jadi jelas ya. Ya, jelas. Pengambilan dalil kita ini jelas, tidak boleh dikalahkan dengan akal. Ya, nggak boleh. Ya. Walaupun akal itu sangat dihormati oleh Islam, bahkan untuk memahami, ya, memahami syariat ini tentu dengan akal. Tetapi akal yang bagaimana? Akal yang sahih, yang sharih, akal yang sahih, akal yang sharih, akal yang benar, yang sah, yang sehat, ya, yang jelas, yang kuat, yang tidak goncang, yang terus mengikuti, ya, dan menjadi backup dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti nakli, ya, mengikuti nakal, ya, jangan mengikuti orang-orang yang mendahulukan akal. Sehingga orang yang senantiasa mendahulukan akal itu sebenarnya mengikuti makhluk yang paling jelek, yang paling buruk. Ya, mereka mengikuti iblis, laknatullah alaih. Ya, ketika mereka mengalahkan dalil dan lebih memenangkan akalnya itu, ya, itu sebenarnya kaidah yang diamalkan oleh iblis. Dalam surat Al-A'raf 12.
Allah mengatakan qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya Allah mengatakan, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kamu? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan iblis menggunakan akalnya ya untuk menolak wahyu. Dia mengatakan qala ana khairun minhu. Iblis mengatakan saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka saya keberatan untuk mengikuti apa yang menjadi perintahmu wahai Allah, karena dia menggunakan kias ini, kias batil. Kias yang rusak. Kemudian iblis juga menggunakan kaidah apa? Mendahulukan akal daripada nakal. Mendahulukan akalnya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kias fasid, kemudian mendahulukan akalnya, kemudian ya membuat tahrif atau takwil yang batil terhadap nas. Sehingga inilah kaidah yang pertama kali diamalkan oleh iblis. Laknatullah alaihi. Kemudian diikuti oleh Yahudi. Yuharrifunal kalim. Mereka mentahrif, merubah makna-makna dari yang semestinya. Amma wadhi'ihi. Ya, iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api, engkau padahal itu kan pemikirannya siapa? Pemikirannya si iblis tadi. Padahal ya kalau mau dipikir yang namanya tanah itu jauh lebih baik daripada api. Kalau api itu sifatnya merusak, kalau tanah itu sifatnya bagus. Ya, basah, kemudian bisa menumbuhkan tanam-tanaman ya. Dan banyak ya, banyak daripada manfaat daripada tanah itu sendiri. Baik. Ini tentang bagaimana sumber pengambilan dalil. Yang kedua, pokok pembahasan yang kedua, setelah kita ya jelas dalam menyandarkan dalil, menetapkan akidah yang besar dengan Al-Quran Sunnah, ya, kemudian kita ikuti pemahaman salafus saleh, sahabat tabi'in, atba' tabi'in, tanpa harus ya menolaknya dengan kias, menolaknya dengan perkataan-perkataan ulama ulama atau imam-imamnya yang berseberangan dengan dalil, dengan Quran, dengan hadis, dengan qiyas, dengan kasyaf dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, menerima semua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih meskipun hadisnya hadis ahad. Hadis ahad. Ini juga menjadi pokok ya, pokok dalam menetapkan akidah. Karena di sana ada orang yang tidak mau menetapkan dalam masalah akidah kalau hadisnya hadis ahad. Ya, nanti kita akan bahas ini. Apa sih hadis ahad itu? Ya. Ini di sini Dr. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalah Hadis menjelaskan bahwa hadis ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Jadi hadis ahad ya yang meriwayatkan adalah satu orang saja, perawi. Ya. Adapun secara istilah adalah mencakup seluruh hadis. Ya, seluruh hadis secara umum yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, dibagi menjadi 3 hadis ahad itu. Jadi hadis ahad ada 3 kategori, yaitu masyhur, aziz, gharib. Ini semuanya hadis ahad nih 3 ini. Yang masyhur ini adalah diriwayatkan oleh 3 perawi hadis, 3 orang perawi atau lebih dalam tiap generasi yang tidak sampai derajat mutawatir. Ini adalah ilmu tentang hadis yang dibahas oleh ulama-ulama hadis ya. Ada di sana disiplin ilmu hadis.
Kemudian hadis aziz. Hadis aziz ini adalah termasuk hadis ahad juga. Diriwayatkan oleh 2 orang perawi saja. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Jadi kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang ini masih semuanya dalam kategori apa? Hadis ahad. Ya. Ya, secara bahasa ya ahad itu 1 orang. Ternyata secara istilah dalam ilmu hadis ada 3 hadis ahad masyhur, aziz, gharib di sini. Kalau 3 perawi ini belum dikatakan mutawatir, masih masyhur. Kemudian 2 perawi namanya aziz, kemudian 1 orang perawi dalam hadis itu disebut dengan hadis gharib. Ya. Maka di sini merupakan syubhat ya. Syubhat bagi mereka yang mempunyai kaidah ini, maka hendaknya ya kembali kepada sunnah ya untuk kembali kepada sunnah. Ya. Kalau memang hadis itu sahih, ya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya artinya mereka thiqah, walaupun tidak mencapai derajat mutawatir, maka tetap kita ambil karena itu sahih. Ya. Sebagian ahli kalam itu tadi yang kita sebut ahli kalam yang ya mendahulukan akalnya daripada nakal. Ini kemudian pengikut hawa nafsu ya mempunyai dalil bahwasannya akidah itu tidak boleh di atas dasar dalil yang diambil dari hadis ahad. Ya. Karena akidah itu sifatnya pasti ya dan harus meyakinkan saja yang qat'i. Ya. Baik secara tersurat atau tersirat. Jadi intinya adalah mereka menganggap hadis ahad itu tidak membawa ke dalam keyakinan. Ya. Tidak membawa ke dalam keyakinan, tidak membuat seseorang itu yakin. Ya, tidak berfaedah melainkan zon, persangkaan saja. Dan zon tidak boleh dijadikan sebagai argumen dalam akidah. Kalau memahami akidah itu tidak boleh atas dasar zon, persangkaan saja, tetapi harus di atas itu, yaitu yakin. Yufidul yakin. Nah, jadi ini syubhatnya, hati-hati ya. Mereka membawakan dalil surat An-Najm ayat 14, ya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti zon. Ya, dan apa yang diingini oleh keinginannya. An-Najm ayat 14. Kemudian dalam surat An-Najm ayat 28, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Mereka tidak lain hanya mengikuti zon. Dan sungguh zon itu tidak memberikan faedah sedikit pun terhadap kebenaran. Ya, tidak mencapai seseorang dalam menggapai kebenaran. Nggak bisa dengan perkara zon. Dan zon itu ada dalam hadis ahad begitu. Seperti itu kata mereka, syubhat mereka, kerancuan yang ada di kepala mereka. Maka dijawab syubhat tersebut, ya dijawab oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya pendapat bahwasannya hadis ahad itu sifatnya dzon ini nggak benar, ya tidak mutlak, tidak benar. Bahkan kabar ahad ini bisa membawa ke dalam artinya yufidul yakin. Ya. Apabila ada memang indikasi yang menunjukkan benarnya kabar tersebut. Yang jelas kalau memang sahih betul-betul dari Nabi SAW. Masa Nabi SAW itu ya berdusta? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Demikian juga para sahabat radhiyallahu ajmain. Mereka adalah orang-orang yang adil, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang thiqah. Tidak mungkin mereka berbuat berdusta atau bohong, ya.
Contohnya hadis yang ahad ini, contohnya innamal a'malu binniyat. Hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hanya beliau yang meriwayatkan hadis ini. Ini adalah hadis ahad. Ya, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung pada niat. Ya betul, ini tidak ada yang membantah ini. Semua ini sepakat ini tentang hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis ahad yang meriwayatkan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita yakin dan mengetahui bahwa Nabi SAW mengucapkannya. Ini yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan selainnya. Kemudian jawaban yang kedua untuk membantah syubhat tadi, ya, Nabi SAW telah mengutus sahabat seorang diri, ya, untuk berdakwah, menjelaskan pokok-pokok akidah. Contohnya kepada diberikan amanah kepada sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi ini ada hadis ahad. Ya. Hadis ahad juga ini. Mu'adz bin Yaman diutus sendirian ke mana? Ke negeri Yaman untuk apa? Membawakan atau mengajarkan tentang akidah Islam. Tentang syariat Islam. Pengutusan beliau adalah hujjah yang ditetapkan bagi penduduk Yaman agar menerimanya. Nah, ini adalah, ya, bantahan untuk mereka yang menolak hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang dibawa atau diriwayatkan oleh satu orang. Ini Mu'adz bin Yaman, ya, sama. Kemudian yang ketiga, apabila kita katakan masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan khabar ahad, maka masalah yang lain juga mesti juga tidak bisa. Masalah syariat, ya, dengan khabar ahad juga mestinya sama. Kenapa mesti dipisah-pisah, dipilah-pilah? Karena memang hukum syariat semuanya tentu beriringan dengan akidah. Ya, tidak ada satupun amal kecuali akidah akan bersama-sama dengan amal tersebut. Ya, syariat tersebut tidak boleh dipilah-pilih. Ya. Jadi argumen ini jika dipaksa diterima, maka, ya, syariat juga akan banyak hilang dengan kaidah mereka. Karena memang akidah dan syariat itu adalah satu kesatuan. Nah, kalau argumen ditolak, maka tertolak juga pendapat bahwa hanya akidah saja yang ditetapkan harus melalui kabar yang mutawatir, bukan ahad. Ya, kalau memang kita harus menolak apa yang mereka katakan itu. Maka tertolak pula pendapat akidah tidak bisa ditetapkan melalui kabar ahad karena tidak ada beda antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang membedakan antara syariat dengan akidah. Semuanya yang namanya wahyu, ya, kita terima, ya, kita terima. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan untuk kembali kepada perkataan ahli ilmu bagi siapa saja yang jahil. Ya. Tidak tahu atau bodoh, dan hal ini ada dalam Al-Qur'an. Demikian masalah akidah sama. Ya, ini perintah. Ini sebagai dalil, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka fas'alu, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri. Tanya terhadap orang yang ahlinya. Ya. Kalau nggak tahu tanya. Nah, tanya. Ini kan hadis ahad juga. Ya. Kita mesti belajar kepada satu orang, dua orang, ya. Ini juga bantahan untuk mereka. Maka semua kaum muslimin sepakat Al-Qur'an Sunnah merupakan sumber dalam agama, ya. Namun terkadang dapat sebagian mereka
kepada pemahaman yang salah, yang menyebabkan terjatuh pula kepada penyimpangan dari agama ini, terutama dalam masalah akidah. Ya. Baik. Bagaimana langkah awal memahami nas Al-Quran dan Sunnah? Yang pertama kali, kita biarkan Al-Quran itu sesuai dengan zahirnya. Ya. Karena memang banyakkan Al-Quran menjelaskan perkara yang gamblang. Ya. Bisa dipahami insya Allah. Dan tidak boleh ditakwil. Takwil ini maksudnya adalah perubahan makna yang sebenarnya kepada makna yang lain, nggak boleh ditakwil. Ya. Ini dilakukan oleh ahlul kalam tadi, baik dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Ini langkah bagaimana kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita tetapkan secara zahirnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Contohnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam, begitu. Ya, di antara orang menakwilnya dengan istaula, berkuasa. Karena kalau istaula, ditakwil dengan istaula, ya, nggak boleh seperti itu. Ya, kita tetapkan dengan apa yang Allah tetapkan Al-Quran, dengan apa yang Nabi SAW tetapkan dalam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, jadi nggak boleh kita mentakwilnya. Nah, dengan istaula misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi Allah ada di atas. Ala wartafa'a, di atas. Aamintum man fis sama. Dalam ayat yang lain, apakah Anda beriman dengan apa yang ada di langit? Yaitu Allah fis sama. Jadi Allah ada di atas. Ya. Jadi sulit memang kalau orang memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan akalnya, dengan logikanya. Ya, nggak mau menerima apa yang telah diajarkan Allah, Rasulnya, dan para sahabatnya, nggak mau. Ya akan sulit sendiri nanti, bingung sendiri. Ya. Dan akhirnya menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, telah aku tinggalkan untuk kalian di atas sesuatu, telah aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang sangat jelas dan terang. Jadi Nabi udah bicara nih, saya meninggalkan kalian dalam keadaan perkaranya sudah jelas dan terang. Yang terangnya itu seperti malamnya itu seperti siang. Tidak menyimpang darinya kecuali orang-orang yang binasa. Kemudian jika terdapat hal yang sulit untuk dipahami, maka ya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan untuk mengembalikannya kepada pemahaman salafus soleh. Kembalikan kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, contohnya. Bagi orang yang berbuat baik akan diganjar oleh Allah Subhanahu dengan surga dan ditambah lagi. Masuk surga ditambah lagi ziyadah. Ziyadah itu ditafsirkan oleh para sahabat dengan apa? Dengan tafsiran ya an-nadhru ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalangan yang menolak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau di dunia iya nggak ada yang bisa melihat, tetapi di akhirat nanti ila rabbiha nadhirah. Allah mengatakan mereka orang yang sudah masuk surga nanti akan ditambah dengan kenikmatan yang jauh lebih nikmat, yaitu ila rabbiha nadhirah. Kepada Allah, kepada Rabbnya mereka akan melihat wajahnya. Jadi orang yang tidak mau menetapkan hal ini dirubah, ditakwil lagi.
Bukan maksudnya adalah melihat kepada Allah, artinya ila ila rabbiha muntazirah. Ya. Dia mengatakan maksudnya nazirah itu adalah maknanya muntazirah. Ya, kepada Robnya dia menunggu pahala. Nah, ini takwil lagi kan akhirnya. Yang keluar dari apa? Keluar dari pemahaman dari Nabi SAW, dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka otak-atik sendiri menurut akal mereka. Ya, ini bahaya. Ya, kalau ada yang sulit maka kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Hal ini dikarenakan wahyu itu turun di tengah mereka kepada para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang berada dalam zaman wahyu turun, karena Nabi SAW masih ada. Ya, menjadikan mereka seorang yang paling mengerti tentang makna yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu mereka memiliki kredibilitas sehingga kepercayaan penerus estafet ajaran Nabi berupa Al-Quran dan Sunnah diamanatkan kepada mereka. Ini sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya tentang dalil-dalilnya. Kita ini mesti mengembalikan semua pemahaman itu, pemahaman tentang agama kita ini yang besar, kepada para sahabat. Surat At-Taubah ayat 100. An-Nisa 115 tadi. Ya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bahaya kalau tidak mengikuti ajaran para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, dia akan sesat dan masuk jahannam. Ya, waktunya nih semakin siang menjelang sore, maka kita simpulkan saja pengajian kita kali ini. Butuh memang waktu yang banyak ya, dan mohon kesabarannya. Ini materi kita agak sedikit berat ya, tentang masalah manhaj ya, tentang masalah akidah. Bagaimana kita ini manhaj ini adalah thariqah dalam memahami agama. Dalam masalah akidah ini bagaimana caranya kita memahami agama yang benar. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi sudah dijelaskan. Cara yang benar adalah caranya yang tadi sudah digariskan, tadi kaidahnya kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun hadisnya ahad, ya kalaupun itu sahih, karena apa kita tidak ambil itu. Ya, Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu dari Allah, dipahami secara zahir, dan kita at-taslim. Kita betul-betul taslim, menerimanya dengan sepenuhnya, setulus-tulusnya, dan dipahami dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidak boleh ditahrif, tidak boleh dikalahkan dengan qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Kemudian tidak boleh dikalahkan, dipahami dengan pemahaman tokoh-tokoh yang keluar, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tokoh-tokoh, kiai-kiai, atau ustadz-ustadz, atau yang lainnya, ya, atau imam-imam dari para yang diyakini oleh Syiah Rafidhah. Jadi kesimpulan yang pertama, akidah, keyakinan ya yang kuat dan kokoh itu tidak boleh dimasuki sedikit pun keraguan. Maka akidah Islam adalah keimanan kita kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, ya, dan takdirnya baik maupun yang buruk. Ini semua adalah keimanan, keyakinan, akidah, tauhid yang mesti kita tanam kuat-kuat dalam hati kita, karena ini adalah pondasi yang besar dan tidak boleh sedikit pun ada keraguan. Karena iman itu diddu syak. Iman itu tidak boleh dicampuri dengan keraguan. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, terdapat istilah lain dari akidah, al-fiqhul akbar. Maksudnya tauhid, al-iman, as-sunnah, al-syariah, atau tauhid usuluddin. Ini adalah istilah-istilah yang diakui oleh syariat, dikenal oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Selain istilah-istilah ini seperti tasawuf, ilmu kalam, filsafat, ya, ini tidak dikenal dalam Islam. Akidah yang benar yang ketiga
akan membuahkan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah yang benar itu yang pertama pilarnya lillah, karena Allah, fillah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Yang ketiga billah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillah ini, lillah karena Allah, ikhlas karena Allah, ini adalah merupakan pilar ibadah yang sangat besar, yang paling besar, sehingga akidah tauhid yang benar akan menentukan diterima atau tidaknya amalan seseorang. Kalau enggak benar, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. Kalau kalian syirik, akidahnya enggak benar, maka amalan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pokok usul, ya, usul manhaj ahlus sunnah dalam akidah adalah sumbernya jelas, dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walaupun ahad dari. Kok putus Ustadz? Sedikit koneksi ya. Nah, sambung lagi ya. Baik. Ini kesimpulan yang keempat. Yang kelima, akidah yang saya ulangi yang keempat. Jadi pokok manhaj Ahlussunnah itu didasari, disandarkan dengan dalil yang sangat kokoh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang valid, yang sahih, walaupun ahad. Nggak ada jadi masalah. Ya, tidak pernah dibeda-bedakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali sebagian orang-orang yang menyimpang. Hadis ahad nggak boleh dijadikan sandaran untuk memahami akidah. Terlalu banyak hadis ahad, ya, yang itu nanti akan membuat ajaran-ajaran Islam itu, ya, hilang nantinya. Dan Nabi juga pernah mengutus Mu'ad bin Jabal sendirian, ya, mengutus. Ini juga hadis ahad. Ini bantahan untuk mereka yang ya, menjadikan hadis ahad tidak bisa diterima dalam memahami akidah. Yang kelima, akidah yang benar akan membuahkan amalan yang diterima di sisi. Ini sudah sama dengan yang tadi. Kemudian akidah yang baik merupakan salah satu sebab baiknya agama seseorang, satu masyarakat, dan bangsa. Ya betul ini. Ini adalah kuncinya ya. Terputus lagi Ustadz.
Ya, mohon maaf terputus koneksinya. Qadarullah masyaallah. Khairan insyaallah. Itu tadi kajian kita hari ini ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal ya, nanti di sini ada tuh maaf ya, teknis lagi nih. Gimana suara Anda kedengeran nggak? Tinggal kita akhiri saja nih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Mas Arfi bisa dikirim ya ke chat ya. Mana nih? Link apa namanya? Prosesnya agak lama juga tadi terputus. Sudah ada belum di
Alhamdulillah. Syukran Mas Arfi. Jazakallah khair. Ya, cukup untuk kajian kali ini. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan kesabarannya. Qadarullah, kita ada sedikit problem teknis ya. Untung sudah terakhir. Sudah terakhir. Sudah kita tutup. Tafadhol jika ada yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sudah selesai insyaallah KIP-nya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.